Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi di Apa Kata Alkitab, series untuk belajar Alkitab setiap hari. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan 10 virus yang sulit dilawan oleh orang muda. Dan khususnya hari ini kita akan belajar tentang virus terlalu cepat jatuh cinta. Saya akan membacakan bagian daripada kitab Kidung Agung pasalnya yang kedua ayat 7b. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kalimat yang sama ditegaskan di dalam Kidung Agung pasal 3 ayatnya yang ke-5b. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Ada pengulangan hal yang sama yang dituliskan di dalam kitab Kidung Agung, baik itu di pasalnya yang kedua maupun di pasalnya yang ketiga. Artinya kalau sesuatu hal dicatat berulang-ulang di dalam Alkitab, itu artinya mau menunjukkan bahwa ada satu penegasan, ada satu catatan penting yang perlu menjadi bahan perhatian. Dan hari ini saya akan memberikan bagi kita pemahaman kenapa terlalu cepat jatuh cinta itu tidak baik atau tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, atau itu akan mendatangkan masalah buat orang-orang muda yang sedang mengalami hal tersebut. Virus terlalu cepat jatuh cinta ini sangat berbahaya. Yang pertama adalah ketika seseorang terlalu cepat untuk jatuh cinta, maka dia akan sulit atau tidak memberikan jeda bagi dirinya sendiri untuk memahami apakah ia benar-benar jatuh cinta atau hanya sekedar suka atau hanya sekedar kagum. Nah, ada semacam euforia di dalam diri anak muda ketika dia terlalu cepat untuk mengatakan cinta kepada seseorang. Karena itu sangat berbahaya sekali. Dia tidak mampu untuk memberikan bagi dirinya sendiri untuk membedakan apakah ini dia sedang jatuh cinta ataukah hanya sekedar suka atau sekedar kagum, karena melihat orang yang ada di depannya, lawan jenisnya itu mungkin memiliki sesuatu yang secara manusia atau secara jasmani kita akan menjadi kagum, kita akan menjadi suka. Mungkin orangnya sangat smart, mungkin orangnya cantik, orangnya tampan, mungkin orangnya kaya, mungkin orangnya ada alasan-alasan behind why orang tersebut menjadi begitu terburu-buru untuk mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta pada si A. Padahal sebenarnya kalau dia memberikan jeda waktu bagi dirinya, dia akan paham bahwa sebenarnya dia bukan jatuh cinta, tetapi dia sedang mengagumi atau dia sedang terpesona dengan apa yang sedang dimiliki oleh orang yang sedang dilihatnya tersebut. Karena itu sangat berbahaya ketika seseorang dengan cepat mengatakan bahwa saya jatuh cinta pada si ini. Nanti kalau kamu tanya, kenapa kamu bisa bilang hal tersebut, kenapa kamu bisa menyimpulkan bahwa kamu sedang jatuh cinta pada orang tersebut, dia pasti akan menjawab, karena dia kaya, karena dia tampan, karena dia cantik, karena dia smart, dia tipe saya, dia orangnya tegas, dia orangnya ini, dia orangnya ini. Ada alasan behind yang semuanya itu bisa dilihat oleh mata kita. Yang kedua, kenapa terburu-buru jatuh cinta itu berbahaya? Karena tidak memberikan kesempatan bagi diri kita sendiri untuk mengenal orang tersebut dengan baik. Karena ketika seseorang mau tebar pesona, mendapat perhatian dari lawan jenisnya, dia akan menutupi banyak kebobrokan dalam dirinya, dia akan menutupi banyak kelemahannya, dia akan menutupi segala kekurangan, dan yang ditampilkan adalah segala kelebihannya, yang ditampilkan adalah yang baik-baiknya, sehingga kita tidak sempat untuk mengenal orang tersebut dengan benar. Karena itu sangat berbahaya bagi kita orang muda ketika terlalu terburu-buru untuk jatuh cinta kepada lawan jenis. Ada lagunya Peter Pan yang katakan bahwa tapi buka dulu topengmu, biar kulihat wajah aslimu. Memberikanlah kesempatan kepada dirimu sendiri untuk mengenal apa yang sedang disembunyikan di balik topeng seseorang yang sedang engkau merasa bahwa engkau jatuh cinta padanya.
Karena itu jangan terburu-buru, berikan waktu buat dirimu, berikan jeda yang cukup, berikan kesempatan yang cukup untuk engkau sendiri bisa membuka topengnya dia, membuka apa yang disembunyikannya, mengenal dia dengan baik di hal-hal yang mungkin selama ini ditutupinya. Ketika engkau memberikan waktu yang cukup, maka engkau akan mengenal seluk-beluk atau kekurangan daripada orang tersebut, sifat-sifatnya yang ditutup-tutupi, karakter aslinya, kepribadiannya, semua hal yang mungkin ditutup-tutupi, termasuk tentang siapa dia sebenarnya di tengah keluarganya, di tengah pertemanannya. Itu akan membantu kita untuk mengenal orang tersebut dengan baik. Karena itu sangat berbahaya ketika engkau begitu terburu-buru untuk mengatakan bahwa kau jatuh cinta pada seseorang. Bahaya ketiga adalah kita tidak tahu apakah seseorang tersebut sedang menjadikan kita sebagai pelariannya semata, ataukah kita juga sedang menjadikan orang tersebut sebagai pelariannya kita. Karena terlalu buru-buru dan merasa bahwa ya daripada saya ditekan terus-menerus, daripada saya ditanya-tanya terus-menerus, daripada saya merasa seperti saya ada dalam banyak tekanan, saya jadikan orang ini sebagai orang yang akan saya jadikan sebagai alasan bahwa nih sekarang saya akhirnya punya pacar. Padahal kita hanya menjadikan orang ini sebagai pelarian kita untuk menutupi apa yang menjadi masalah kita sebenarnya. Karena itu seringkali banyak orang terlalu buru-buru untuk mengatakan cinta, untuk menghindari daripada tekanan-tekanan yang ada di sekitarnya dan menjadikan seseorang sebagai alasan untuk dia sendiri terhindar dari berbagai macam tekanan tersebut. Dan ini sangat berbahaya karena sesuatu yang menjadi pelarian itu ada batas waktunya, di mana pasti ujung-ujungnya akan broken, akan ujung-ujungnya akan selesai, ujung-ujungnya pasti akan end. Kenapa? Karena kita hanya menjadikan dia sebagai pelarian kita, atau orang tersebut menjadikan kita sebagai pelarian, maka ini pasti temporary sifatnya. Ketika dia sudah merasa tidak ditekan lagi, ketika dia sudah merasa bahwa masalahnya yang menjadikan kita menjadi pelariannya itu sudah selesai, maka dia pun akan meninggalkan kita. Karena itu bahaya ini seringkali membawa orang muda untuk banyak ada di dalam titik-titik broken heart, karena memang tidak mampu untuk menjaga diri untuk tidak terinfeksi dari virus terburu-buru bilang cinta kepada orang lain. Bahaya yang keempat adalah ketika seseorang sudah mulai merasa bahwa dia mulai malas untuk mandiri. Dia butuh penopang yang lain, dia butuh orang untuk menemani dia, dia butuh orang untuk menolong dia. Dia sudah malas untuk berjuang sendiri. Ketika seseorang ada di titik ini, dia akan terburu-buru untuk bilang cinta ketika ada lawan jenis yang muncul di depannya, yang dia merasa bahwa orang ini bisa menjadi teman saya untuk antar jemput saya, orang ini bisa menjadi penopang saya, menolong saya di dalam segala hal yang saya sudah malas untuk mandiri mengerjakan hal tersebut secara sendiri. Saya sudah enggan untuk melakukan semua hal di dalam hidup saya sendiri, dan saya butuh seseorang untuk melakukannya terhadap saya. Saya butuh seseorang untuk melakukannya buat saya. Nah, ketika sudah ada pemikiran tersebut, maka seorang muda pasti akan terburu-buru untuk mengatakan cinta kepada orang lain. Nah, ini sangat berbahaya sekali ketika kita menjadikan seseorang hanya sebagai tempat untuk adanya orang yang membantu kita di dalam aktivitas-aktivitas kita. Kita sudah enggan untuk berjuang menyetir sendiri, kita sudah enggan untuk berjuang menyelesaikan segala hal sendiri, lalu kita merasa bahwa saya mau mengakhiri masa perjuangan saya secara mandiri ini dan saya mau menghadirkan seseorang untuk membantu saya di dalam semuanya ini dengan menjual cinta kepada orang tersebut. Nah, ini tidak baik sekali. Ini adalah hal yang sangat berbahaya, dan hari-hari ini ada banyak sekali orang muda yang melakukan hal ini. Dia menjual cintanya, menyodorkan atas nama cinta, padahal behind the scan yang sebenarnya adalah dia sedang menghindar daripada
kemandirian yang selama ini dia sudah lakoni atau dia jalankan dan dia sudah malas untuk mandiri. Karena itu dia mencoba untuk mencari orang lain yang bisa membantunya supaya dia menjadi lebih nyaman, lebih enak, dan dia sudah tidak perlu lagi se-fight sebelumnya. Nah, ini saya berharap bahwa orang-orang muda menjadi lebih bijak dan tidak melakukan hal ini, karena ini akan berbahaya yang akan mengantarkan engkau pada keputusan yang akan lebih fatal lagi di masa-masa yang akan datang, karena starting point kamu adalah kamu mau menjadikan seseorang sebagai pembantunya kamu di dalam menjalankan hidup kamu sehari-hari. Bahaya yang keenam tentang terlalu cepat jatuh cinta adalah kita sudah tidak mampu untuk memberikan diri untuk menyadarkan diri sendiri bahwa saya sedang termakan oleh gombal, saya sedang termakan oleh rayuan maut, saya sedang ditipu oleh berbagai macam kata-kata manis yang ada. Nah, berapa banyak orang muda yang tidak mampu untuk berdiri tegak ketika banyak rayuan gombal datang di dalam hidupnya. Dia tidak mampu untuk berdiri tegak dan akhirnya dia menjadi salah satu anak muda yang terinfeksi virus yang terlalu cepat jatuh cinta. Telinganya sudah tidak mampu lagi ketika dipuji-puji, disanjung-sanjung, dibilang bahwa kamu cantik, kamu pintar, kamu kelihatan luar biasa, kamu ini dan kamu ini, kamu ini dan kamu ini, dan orang ini dia benar-benar haus dengan pujian tersebut dan bahkan dia tidak berdaya dengan kata-kata gombal tersebut, sehingga akhirnya dia merasa bahwa ya ini waktu yang tepat untuk saya bilang bahwa saya pun menyukai dia, atau saya bilang bahwa saya menyukai dia, karena ya saya merasa sangat suka sekali ketika dia memuji-muji saya, dia mengatakan hal-hal yang manis kepada saya, dia menyanjung-nyanjung saya. Nah, satu hubungan itu tidak cukup hanya dengan dipuji-puji setiap waktu, tetapi nanti akan juga ada banyak fase-fase di mana akan saling fight satu dengan yang lain. Karena itu jangan start satu relation dengan kamu benar-benar termakan oleh rayuan gombal, karena setelah kamu mulai muak dengan rayuan tersebut dan kamu menganggap bahwa itu adalah kata-kata klise, kemudian kamu mulai akan masuk di dalam fase itu saling fight satu dengan yang lain, dan pasti ujung-ujungnya adalah kamu akan terluka dengan hubungan tersebut. Yang berikut, orang yang terlalu terburu-buru jatuh cinta itu juga bisa dikarenakan karena memang dia kurang kesibukan, dia kurang pekerjaan, dia tidak memiliki kesibukan yang cukup banyak. Makanya dia merasa bahwa ya saya harus jatuh cinta supaya ada orang yang bisa menemani saya menyibukkan diri saya bisa mencari kesibukan dengan relation ini. Nah, orang yang tipenya seperti ini nanti pada akhirnya dia tidak bertanggung jawab nanti di kemudian hari. Kenapa? Karena ketika kehidupan membawakan segudang kesibukan yang lain, dia sudah merasa bahwa saya sudah punya banyak kesibukan, sekarang waktunya saya akan mengabaikan kamu. Karena kamu itu hanyalah orang yang hadir di dalam hidup saya karena saya ingin menambah-nambah kesibukan dalam hidup saya. Rekan-rekan orang muda, kembali lagi yang dikatakan di dalam Kidung Agung pasalnya yang kedua dan 3 di ayatnya yang ke-7b dan ayat 5b dikatakan bahwa jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Sebelum kamu merasa bahwa hal tersebut benar-benar menjadi kebutuhan, kamu jangan membangkitkan hal itu, apalagi hanya untuk mengisi kekosongan, mengisi waktu-waktu luang kamu, menghadirkan seseorang, menjual perasaanmu hanya untuk mengatakan bahwa biar orang ini menjadi kesibukan buat saya, dia biar mengisi waktu-waktu saya. Nah, nanti ketika sudah punya banyak kesibukan, maka kita akan mengabaikan orang tersebut karena kita merasa bahwa ada kesibukan lain yang saat ini sudah muncul dan kelihatannya ini menjadi sesuatu yang menguntungkan saya, maka saya akan menggeserkan dia. Berapa banyak anak muda yang terjerat dalam pola seperti ini. Karena itu, hati-hati orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya engkau tidak terjebak di dalam virus ini. Engkau harus menjaga dirimu, menjaga pikiran, menjaga perasaanmu untuk tidak
mencari kesibukan dengan terburu-buru untuk mengatakan cinta kepada orang lain. Padahal sebenarnya motivasimu adalah hanya untuk mengisi waktu kosong yang engkau sedang miliki. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah seringkali kenapa seseorang terburu-buru jatuh cinta karena dia terpikat oleh keadaan fisik seseorang. Dia merasa bahwa orang ini terlalu tampan buat dia, terlalu cantik, sayang kalau dilewatkan, sayang kalau orang lain yang akan memiliki. Maka dia terburu-buru, dia meluap-luap untuk cepat mengatakan I love you. Dia terburu-buru untuk mengungkapkan perasaannya. Supaya apa? Supaya dia merasa bahwa ya supaya jangan sampai ada orang lain yang mendahului. Ini terlalu cantik, ini seseorang yang langka. Kapan lagi saya bisa mendapatkan tambatan hati yang secantik ini, setampan ini? Kapan lagi? Nah, karena pemikiran seperti ini, maka seseorang akhirnya terburu-buru mengumbar cinta kepada lawan jenisnya tersebut. Rekan-rekan orang muda, berhati-hatilah terhadap virus terlalu cepat jatuh cinta, karena virus ini akan membawa engkau ke dalam banyak keputusan yang salah tentang relasi dengan lawan jenis. Virus ini akan membawa engkau pada broken heart demi broken heart. Virus ini akan membawa engkau pada putus dan putus lagi dan putus lagi. Virus ini akan membawa engkau untuk merasakan sakitnya itu di sini. Virus ini akan membawa engkau menangis berhari-hari. Virus ini akan membuat engkau patah semangat. Virus ini akan membuat engkau salah langkah di dalam membangun hubungan. Virus ini akan membuat engkau menjadi salah jalan di masa mudamu, secara khusus dengan lawan jenis. Karena itu rekan-rekan orang muda, lewat apa kata Alkitab hari ini, saya ingin sekali lagi mengungkapkan apa yang di dalam kitab Kidung Agung ini, bahwa jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini, karena resikonya begitu besar sekali. Semoga rekan-rekan orang muda, engkau menjadi lebih bijaksana dalam mengelola perasaanmu, engkau tidak lebih buru-buru, engkau tidak menjadi terlalu cepat, engkau tidak menjadi tergesa-gesa dalam mengungkapkan perasaanmu, tetapi engkau memberikan waktu yang cukup bagi dirimu untuk berproses sesuatu ketika engkau merasa mulai tertarik dengan seseorang. Demikian apa kata Alkitab buat kita semua orang muda. Doa saya, engkau makin bijaksana, engkau makin takut Tuhan, dan engkau makin pandai dalam mengelola perasaanmu sendiri. Terima kasih dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.